di sini kita lihat dari tadi bahan dasarnya laki-laki itu seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahan dasar daripada perempuan. Nah, ada di dalam Beresyit pasal 2 ini salah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan Beresyit 7, tetapi ini adalah Beresyit pasal yang kedua. Saya perbaiki dahulu, jadi biar benar kita. Oke, Beresyit pasal. Oke, ini masih Beresyit 2 seharusnya, bukan Beresyit 7, salah ketik. Ya, seharusnya sudah berubah. Alright, Baruch Hashem. Beresyit 2 ayat 22, kita baca bersama-sama bahasa Ibraninya. Vayifen Hashem Elohim et hatsela asher lakah min ha'adam leisha. Lalu Hashem Elohim membangun ya dari sisi yang sudah diambil dari Adam menjadi seorang wanita. Bukan mencipta, bukan membentuk, tapi membangun. Membangun dari apa? Dari sisi atau dari bagian yang sudah diambil dari hak Adam, dari laki-laki. Ya. Lalu lanjutnya apa? Fayevi'ah, Fayevi'ah el hak Adam. Dan ia membawanya kepada Adam, membawa kepada wanita. Membawa si wanita tersebut yang sudah dibangun oleh Hashem kepada hak Adam. Nah, dari sini kita tahu bahwa bahan dasar fisik daripada wanita atau perempuan itu adalah Adam, laki-laki. Ya, bukan tanah, Bapak Ibu sekalian, bukan tanah, tapi laki-laki gitu ya. Bahan dasarnya tuh itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa barang yang sudah luar biasa kalau diolah lagi, dimurnikan lagi adalah produk yang lebih luar biasa lagi. Ya kan? Sesuatu yang sudah murni dimurnikan lagi, ya pasti lebih murni, gitu kan? Yang paling gampang kalau yang pada pernah kalau kita ngerti terkait dengan minuman beralkohol gitu ya. Kalau kita punya wine itu kan dari anggur gitu kan, fermentasi anggur jadilah wine, jadilah minuman anggur yang beralkohol. Ada kadar alkoholnya. Kadar alkoholnya berapa? Ya nggak tahu sih, mungkin mungkin sekitar 15-20% seperti itu. Coba itu dimurnikan lagi. Dimurnikan lagi. Kadar alkoholnya akan menjadi lebih tinggi, bisa 45% ke atas. Dan itu menjadi yang namanya brandy, yang menjadi yang namanya XO. Seperti itu. Itu kadar alkoholnya lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian juga hal yang terjadi kepada ini, manusia ini. Adam diambil bagian sisinya oleh Hashem, dibentuk lagi menjadi seorang wanita. Jadi artinya wanita itu adalah produk yang lebih murni, yang lebih luar biasa daripada laki-laki. Inilah posisi perempuan, posisi wanita di dalam Taurat. Ya, sebetulnya ini kalau mau tak mengerti secara lebih detail, itu istri saya sudah berikan pengajarannya terkait dengan penciptaan wanita, penciptaan perempuan, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa diulang, silakan. Nah, tetapi mungkin ini saya mau tegaskan bahwa kalau ya mungkin masih, saya harap sih nggak ada yang ragu ya, tapi mungkin yang di luar Benenoa Indonesia mungkin ada yang meragukan gitu. Ya ini kan yang ngajar kan perempuan gitu kan. Ya pasti dia akan mengagungkan dirinya sendirilah. Pasti dia akan berkata bahwa wanita itu lebih hebat, bukan lebih hebat, bahwa wanita itu lebih 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 spiritual, lebih lebih murni daripada wanita, lebih hebat bahkan, lebih kuat bahkan daripada pria gitu ya. Saya salah ngomong tadi. Itu istri saya langsung koreksi. Oke. Nah, ini sekarang saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, saya katakan demikian ya karena saya nggak ada kepentingan untuk menjaga superioritas daripada laki-laki, daripada kaum Adam, nggak ada. Saya di sini punya kepentingan mendudukkan segala sesuatu perkara sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran Taurat. Itu aja. Taurat berkata bahwa manusia laki-laki itu bahan dasarnya debu tanah, ya itulah keadaannya. Dan itulah konsekuensinya gitu kan. Lalu perempuan itu bahan dasarnya adalah dari laki-laki, dari manusia yang sudah jadi, ya itulah konsekuensinya gitu, dan itulah kenyataannya. Nggak ada yang ditutup-tutupi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini walaupun saya sebagai seorang laki-laki, saya dengan sepenuh hati mengakui bahwa
wanita itu adalah produk ciptaan yang lebih luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya beda banget ya. Sekali lagi, beda sekali antara pemahaman posisi wanita dan posisi pria di dalam pemahaman kontemporer, di dalam pemahaman di luar Taurat dengan pemahaman kita di sini. Itu baru Hashem, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi karena wanita itu adalah diciptakan atau adalah sebuah ciptaan dengan bahan dasar sesuatu yang mulia, maka Hashem itu memberikan tugas kepada wanita itu juga lebih mulia. Pertama, tugasnya adalah penolong bagi laki-laki, Bapak-Bapak sekalian. Ya kan? Ini silakanlah berbantah-bantahan gitu para kaum Adam yang nggak mau terima. Ya kalau menurut saya sih konyol kalau nggak mau terima. Gimana pun juga Hashem jelas-jelas mengatakan bahwa perempuan itu adalah penolong bagi pria. Ya kan? Jelas kok gitu kan. Tidak ada tafsir ini tafsir itu nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena memang perempuan itu diciptakan dengan bahan dasar yang lebih mulia. Dia memang tugasnya menolong laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Oke? Ya, seperti itu gitu ya. Nah, lalu yang kedua, karena memang dia itu lebih mulia, sekali lagi tugasnya adalah mengawal kehidupan. Itu tadi. Makanya dia diberikan rahim di dalam tubuhnya. Ya, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Saya yakin sih. Ini kalau kita bicara kemarin sempat kita bicara bicara dengan ya ngobrol keluarga gitu bersama dengan istri dan anak-anak. Bagaimana dulu istri saya itu ketika hamil anak pertama dan melahirkan itu hormonnya itu tidak balik normal. Jadi hormonnya itu somehow ya nggak tahu kenapa akhirnya dia tiroidnya itu jadi kena. Ya kita tahu tiroid itu kan yang mengontrol hormon gitu ya. Jadi dia itu sempat setelah melahirkan anak kami yang pertama itu hipertiroid. Jadi eh, tremor jantung itu berdegup dengan kencang tanpa ada irama. Jadi ibaratnya gini, walaupun dia nggak olahraga gitu ya, itu eh, jantung itu kayak mompanya kerja keras ekstra dan metabolisme tubuhnya juga kerjanya ekstra. Seolah-olah dia butuh kalori banyak untuk dibakar terus gitu loh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia kurus. Walaupun makan banyak ya kurus, kurus banget. Orang-orang hipertiroid begitu deh. Pasti kurus gitu ya. Karena gitu dibakar terus seolah-olah. Padahal nggak butuh dibakar kalorinya segitu banyak nggak butuh gitu loh. Dan akibat yang kedua berikutnya jantungnya bakalan cepet soak, jantungnya bakalan nggak tahan. Kenapa? Karena dia kerjanya keras terus begitu kan. Nah akhirnya ya kita terapinya dengan cara apa? Minum hormon, minum 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 obat untuk kontrol hormon tersebut. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Nah tapi dampaknya juga dikatakan oleh dokter yang ngontrolnya hati-hati ya Bu, Pak, ini keadaan hormon lagi seperti ini itu agak riskan loh kalau misalkan sampai hamil lagi. Kita kan masih pasangan muda waktu itu, ya kan? Nah, tapi ternyata hamil sekalian anak kami yang kedua. Nah, ya sambil terus sambil terus makan obat gitu ya, istri saya itu sambil terus makan itu tadi itu untuk kontrol hormon. Baru Hashem ketika anak kami lahir normal semua dan hormonnya bisa balik gitu loh. Nah itu itu luar biasa banget tuh Bapak. Saya nggak ngerti. Jujuran saya nggak akan pernah bisa mengerti bagaimana rasanya hormon itu bisa 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 bolak-balik seperti itu. Nggak kebayang deh. Dan ya bukan hanya nggak kebayang, ya badan saya nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena saya nggak punya hal seperti itu. Itulah luar biasanya salah satu luar biasanya wanita. Ya, jadi kalau lagi hamil itu hormonnya berbeda, setelah melahirkan hormon harus balik lagi. Kalau nggak balik lagi dia bermasalah gitu kan, itu kan luar biasa banget. Dan itu demi untuk mengawal kehidupan, demi untuk melahirkan kehidupan. Itu hanya bisa dilakukan oleh wanita. Silahkan para kaum LGBT apapun itu ya bikin laki-laki bisa 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 kayak gitu. Monggo, silahkan kalau bisa. Ya, yang ada saya katakan itu mereka akan menjadi laki-laki yang senantiasa cacat. Saya katakan aja, ya. Karena apa ya? Coba aja suntikin aja hormon terus gitu ya. Saya sampai sempat ketika kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya, ini orang kok gila ya. Ya, eh, orang yang terapi seumur hidup itu adalah orang yang cacat. Contohnya orang yang sudah diabetesnya itu tahap akut, artinya insulinnya itu sudah tidak bisa berfungsi lagi, tubuhnya itu nggak bisa menghasilkan insulin.
maka dia harus terus nyuntik Bapak Ibu sekalian setiap saat, ya kan? Tergantung kebutuhannya. Makin lama, makin sering Bapak Ibu sekalian nyuntik terus. Nah, orang-orang laki-laki yang pengen jadi wanita atau sebaliknya ini, begitu Bapak Ibu sekalian. Dari yang tadinya normal, dia suntik-suntikin hormon terus. Cas-cus, cas-cus, cas-cus. Itu kan dia membuat cacat dirinya sendiri kan. Yang normal pengen cacat. Aneh. Sementara kalau kita tanya orang-orang yang memiliki gangguan insulin, pasti dia kalau bisa memohon gitu ya, jangan sampailah gua nyuntik terus insulin tiap hari. Ya kan seperti itu kan. Tapi ini orang yang normal disuntikin hormon demi hanya untuk membuktikan bahwa dia itu bisa menjadi yang gender yang sebaliknya. Sinting banget sekali. Saya katakan dengan jelas-jelas di sini itu gila. Jangan sampai ada di sana, ya. Jangan sampai. Makanya di sini kita jelaskan bahwa semuanya itu sudah tepat. Kamu lahir sebagai laki-laki itu ya tepat laki-laki, kamu lahir sebagai perempuan itu ya tepat perempuan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke? Nah, wanita karena memang dia bahan dasarnya itu dari Adam, ya, dia tidak memiliki ketakutan jadi sesuatu yang tidak berguna, ya. Jikapun wanita itu merosot, dia ya paling dia ya balik dalam tanda petik gitu ya, dia tetap manusia kan karena bahan dasarnya manusia Adam gitu kan. Ya tetap dia manusia yang memiliki kesadaran akan Sang Pencipta. Itulah betapa makanya di dalam Taurat itu dikatakan wanita itu lebih 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 spiritualitas, lebih spiritual gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, karena dua hal di atas, maka Hashem tidak memberikan banyak mitzvah kepada wanita, Bapak Ibu sekalian. Bukannya wanita itu lemah, bukannya wanita itu tidak berguna, bukannya wanita itu rendah, tidak. Justru karena wanita lebih spiritual. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya sekarang ini kalau kita memiliki istri, kita harus beda cara pandangnya ya. Kalau kalau yang belum kalau yang baru tahu hari ini, kita harus beda nih cara pandangnya, gitu kan? Demikian juga kita kepada anak-anak kita yang perempuan, kepada saudara-saudara kita yang perempuan, ibu kita, siapapun itu, kita sudah harus memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka itu orang-orang, mereka itu ciptaan-ciptaan yang luar biasa. Yang wanita juga tentunya tidak. Dalam arti ketika mengetahui ini lalu merendahkan laki-laki. Salah sekali, salah sekali. Ya, salah sekali. Nanti justru wanita itu harus apa namanya? Tujuan dia itu di dalam dunia itu tercapai bila mana dia bisa menjadi penolong bagi laki-laki. Itu yang harus diingat. Itu yang harus diingat. Ya, wanita itu diciptakan ke dunia, dilahirkan ke dunia ada tujuannya dan tujuannya apa? Yaitu justru harus menjadi penolong bagi laki-laki. Nah, nanti ya Bapak Ibu sekalian ya, Bestrat Hashem, saya dan istri akan buat itu sesi join gitu ya, terkait dengan mempersiapkan nanti bagaimana kita memilih pasangan hidup, seperti apa gitu kan. Karena ini kan sesuatu yang berbeda kan, laki-laki harus mempersiapkan apa, perempuan harus bagaimana, seperti itu. Tujuannya apa? Agar bisa membentuk sebuah unity, kesatuan yang solid gitu, seperti itu Bapak sekalian. Bestrat Hashem nanti. Oke, sekarang kita fokus ke sini dulu. Nah, maka dari itu bagi wanita, temukan pria yang Hashem tetapkan untuk engkau tolong. Itu misinya sekalian ya. Bukan untuk merendahkan si pria dengan mengetahui hal ini, wah, lalu perempuan berkata, gua ini lebih tinggi. Salah, enggak. Sekali lagi, yang bahan dasarnya di bawah, Hashem tempatkan fungsinya di atas. Yang bahan dasarnya sudah lebih mulia, Hashem tempatkan fungsinya justru di bawah, menolong. Nah itu. Itulah balance. Itulah keseimbangan yang luar biasa yang berasal dari hikmat Hashem. Oke? Temukan pria yang tepat yang Hashem tetapkan untuk engkau tolong. Karena kalau sudah menjadi penolong yang tepat yang bagi laki-laki yang sudah ditetapkan oleh Hashem, itu berarti seorang wanita sudah apa namanya menemukan tujuan hidupnya. As simple as that, Bapak Ibu sekalian. Oke?